Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Syafitri. Saya dari kelas 5 TIA 302. Di sini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan pada pertemuan 12. Yang pertama, pertanyaannya adalah 4 perangkat keras yang diperlukan dalam mengakses internet. Jawabannya adalah 1. Kabel jaringan. Kabel jaringan ini ada 4 tipe kabel jaringan yang merupakan rangkaian dari perangkat keras akses internet. Yang pertama, kabel UTP yang berfungsi untuk menghubungkan jaringan internet dengan membentuk satu jaringan LAN atau Local Area Network. Yang kedua, kabel koaksial yang menguatkan komunikasi jarak jauh. Yang ketiga, kabel fiber optik. Harganya memang cukup mahal, mengingat kabel ini mampu berfungsi ganda sebagai penguat jaringan internet, sekaligus penguat komunikasi jarak jauh dengan kecepatan rata-rata 100 Mbps, yang biasanya dipakai pada instalasi jaringan besar di perusahaan-perusahaan. Yang keempat, jaringan konektor RJ45 yang merupakan konektor standar yang menghubungkan kabel dengan komputer. Jawaban kedua, router adalah perangkat yang hampir memiliki kesamaan dengan bridge. Hanya saja router ini mampu menghubungkan dua LAN dengan tipe yang sama ataupun tipe yang berbeda. Yang ketiga, receiver merupakan perangkat yang berfungsi menerima sinyal lalu memancarkan kembali, atau dengan kata lain sebagai penguat sinyal agar sinyal yang dikirim dengan sinyal lainnya. Yang keempat adalah hub, perangkat yang dilengkapi banyak port untuk menggabungkan beberapa titik ke dalam satu jaringan. Pada jaringan yang paling sederhana, port ini akan berlangsung terhubung ke komputer server atau bisa juga ke hub lain pada jaringan yang cukup besar. Hub memiliki 4-24 port plus 1 port untuk menghubungkan ke server atau hub lainnya. Pertanyaan kedua yaitu perbedaan hacker dan cracker. Hacker yaitu mempunyai kemampuan menganalisa kelemahan suatu sistem atau situs. Sebagai contoh, jika seorang hacker mencoba menguji suatu situs, dipastikan situs tersebut tak akan berantakan dan mengganggu yang lain. Biasanya hacker melaporkan kejadian ini untuk diperbaiki menjadi sempurna. Bahkan, seorang hacker akan memberikan masukan dan saran yang bisa memperbaiki kebobolan sistem yang ia masuki. Hacker mempunyai etika serta kreatif dalam merancang suatu program yang berguna bagi siapa saja. Seorang hacker tidak pelit membagi ilmunya kepada orang-orang yang serius atas nama ilmu, pengetahuan, dan kebaikan. Seorang hacker akan selalu memperdalam ilmunya dan memperbanyak pemahaman tentang sistem operasi. Sedangkan cracker yaitu mampu membuat suatu program bagi kepentingan dirinya sendiri dan bersifat destruktif atau merusak dan menjadikan suatu keuntungan. Sebagai contoh yaitu virus, pencurian kartu kredit, kode varets, pembobolan rekening bank, pencurian paspor email atau web server, dan bisa berdiri sendiri atau berkelompok dalam bertindak, yaitu mampu website atau channel dalam IRC yang tersembunyi. Hanya orang-orang tertentu yang bisa mengaksesnya.
dan mempunyai IP address yang tidak bisa dilacak. Dan kasus yang paling sering ialah carding, yaitu pencurian kartu kredit. Kemudian pembobolan situs yang mengubah segala isinya menjadi berantakan. Sebagai contoh yaitu Yahoo. Pernah mengalami kejadian seperti ini, sehingga tidak bisa diakses dalam waktu yang lama. Kasus clickbca.com, yaitu paling hangat dibicarakan beberapa waktu yang lalu. Pertanyaan ketiga, penjelasan tentang FTP atau File Transfer Protocol, yaitu File Transfer Protocol atau disingkat FTP adalah protokol standar yang digunakan untuk mentransfer data antar komputer melalui koneksi internet. Pertanyaan keempat, jenis-jenis jaringan internet berdasarkan jangkauannya, yaitu jawabannya pertama LAN atau Local Area Network. Jaringan ini memiliki sifat pribadi di dalam sebuah gedung atau kampus yang berukuran samai beberapa kilometer. Yang kedua, MAN atau Metropolitan Area Network, yaitu MAN mencakup kantor-kantor perusahaan yang letaknya berdekatan atau juga sebuah kota. Yang ketiga, WAN atau Wide Area Network, mencakup daerah geografis yang luas, seringkali mencakup sebuah negara bahkan benua. Dan pertanyaan yang terakhir, yaitu kelima, pengertian tentang mailing list dan contohnya. Mailing list adalah sebuah alamat email yang difungsikan oleh para pengguna internet untuk melakukan kegiatan saling berbagai adalah tukar-menukar informasi dalam berbagai macam hal. Mailing list merupakan salah satu penemuan yang menarik dalam bidang ilmu, teknologi, dan komunikasi. Contohnya, yang pertama, grup Yahoo ialah dengan alamat grup yahoo.com. Untuk dapat mengikuti mailing list ini dibutuhkan email Yahoo. Kedua, grup Google, yakni dengan alamat grup google.com. Untuk mengikuti mailing list pada grup ini maka membutuhkan email Google atau Gmail. Sekian dari penjelasan saya. Jika ada kesalahan dalam membaca atau perkataan, saya minta maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.